Siapa yang nggak hadir hari ini? Daniel, sekali lagi. Masih? Oke. Demo semua. Why? Daniel, sekali lagi. Okay. Are you ready to study today? Yes. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Okay? Who is the leaders? Ketua kelas? Okay, pimpin doanya. Biasanya kan kasih gini ya, gini, tahu kan? Oke, kita mulai ya. Oke. Tangan kiri, gue jadi. Tangan kanan. Oke, start. Gini. Ayo. Okay, today our subject is analytical exposition text. So I put some of picture in here. What do you think about the picture? Tanggapan kalian tentang berita apa? Oke, nggak sehat. Smoking is not good. Okay. Rusak What lingkungan. is? Rusak lingkungan. Yes. And what about this? Sehatnya makan mulu. Okay, good. Vitamin. From the picture we can detect this analytical exposition text. Do you know what is analytical exposition text? Analytical exposition text, I will explain to you about definition, social function, theory structure, and the last language feature. Okay? What is analytical exposition text? Apa sih analytical exposition text itu? Ada yang tahu? Ayo. Kamu tahu? Kamu tahu? Ayolah, minggu lalu kita udah belajar ini. Sepertinya kalian masih ada yang belum paham ya, oke? Okay. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon story. Jadi, analytical exposition text itu teks yang menerangkan mengenai ide atau pendapat dari penulis mengenai kejadian sekitar. Jadi, misalkan ada nih kejadian seperti gol sampai sembarangan. Jadi, penulis itu menuangkan
Yes. Yes. Oke. Bisa dilanjut? Oke. Continue. What about social function? Ada yang tahu nggak fungsi sosial dari teks analytical exposition text? Nggak tahu. Okay. There are three social functions of analytical exposition text. First, to persuade the reader that something is in the text. Number two, to persuade the reader that the idea is important matter. Number three, to persuade the reader by providing some logical arguments. Jadi, fungsi sosial yang pertama ialah untuk membujuk pembaca supaya pembaca itu bisa setuju dan sepemikiran dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi intinya tuh penulis itu mau kita sebagai pembaca teksnya itu setuju dengan tanggapan dia mengenai suatu kejadian yang terjadi di sekitar. Until here, do you understand? Any question? Okay. See? I think all of you understand. Okay, about generic structure. First is thesis. Argument and ratio. Okay, generic structure of analytical exposition text. First is thesis. Thesis, introduction to topic and show the writer's position. Jadi maksud tesis itu ialah memperkenalkan tanggapan penulis mengenai setuju atau tidak setujukah penulis dengan suatu kejadian. Misalnya, I personally think gitu ya. I personally don't think. Biasanya dia mengatakan hal seperti itu. Saya setuju, saya tidak setuju bahwa. Okay, number two, argument is consists of point and elaboration. Jadi maksud argument itulah pendapat penulis. Why the writers agree or why the writers doesn't agree. Jadi biasanya di argumen ini dijelaskan alasan kenapa dia setuju dan alasan kenapa dia tidak setuju dengan peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar. Okay. The last is reiteration or conclusion. Restate the writer's position, opinion. Jadi penutup itu memperjelas lagi tanggapan bahwa penulis itu setuju atau penulis itu tidak setuju dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Gitu. Jadi conclusion ini mempertegas tesis, memperkuat tesis. Gitu. Karena ada alasan inilah makanya tesis bisa diperkuat. Do you understand? Any question? Don't be shy. You can ask me if you don't understand what I say. So, do you understand all? Yes. No. No? No. Okay. Do you wanna ask? Nggak apa-apa kalau belum ngerti tanya aja. Dari yang mau bertanya? Kita lanjut. Can we continue our lesson? Kok nggak ada yang jawab sih? Aku ketawa senang dari lagi nih. Nggak usah kan? Can we continue our lesson? Why? Huh? Okay, the language teacher. Silent please. Language feature. There are 5 language feature in analytical exposition text. Jadi ada 5 nih. Dan kaidah kebahasaan dari analytical exposition text. Yang first, using mental processes to state the writer's feel about something. Jadi menggunakan proses kata-kata untuk menjelaskan tentang perasaan penulis, tentang pendapat penulis dari kejadian atau peristiwa tersebut. Number 2, using simple present tense. Tahu kan simple present tense itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu present tense.
list of argument. Jadi maksudnya itu menggunakan kata-kata yang menarik untuk menunjang atau supaya argumen itu atau pendapat itu lebih menarik gitu. Ada susunannya. Kalau misalnya kita mau buat teks analitikal itu harus ada susunannya. Jadi pertama, kedua, ketiga, terakhir, ataupun bisa digunakan firstly, secondly, thirdly, beside that, and finally, like this. And number 4, using evaluation language is important to persuade people to agree with writers' opinion. Jadi menggunakan bahasa yang evaluasi untuk menguji pembaca agar setuju nih sama pendapat penulis gitu. Misalkan dia menggunakan kalimat yang manis-manis gitu ya. Kalau misalnya kita bilang manis-manis tuh supaya pembaca ini bisa setuju sama apa yang ada di pikiran penulis. And the last, using causal conjunction. Causal conjunction itu kayak kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Jadi kenapa sih penulis itu setuju? Why the writers agrees? Because, therefore, consequently gitu. Jadi ada alasan nih kenapa penulis bisa setuju. Okay, until here, do you wanna ask any question? Nothing. Nothing. Adik. Ada. Oke, presiden. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi, I put the example here is cramming. Do you know about cramming? Cramming is SKS or sistem kebut semalam. Belajar yang besok ujian, malam ini belajar terus gitu. Suka menunda belajar. It's called cramming. Itu cramming. How do you study when the test is coming? Katanya, kamu belajarnya gimana kalau misalnya udah mau ujian? Dia nanyanya kayak gitu. Apakah belajar itu berhari-hari? Katanya. Do you start preparing for the test weeks or month before the test or leave things to the last hour? Jadi dia belajarnya itu jauh-jauh hari atau mepet gitu. Di situ ujian, di situ belajar. Nah, dia nanya seperti itu. Kalau misalnya kamu belajarnya itu yang modelnya SKS kayak tadi, itu gak bagus untuk kesehatan kamu katanya. It's not good for you. Jadi ayo kita lihat. Ini namanya adalah tesis. Ya, namanya tesis. Oke, tesis. Tesis. Ini framing. Framing is the situation when students stay up until morning to study before their test. When habits can lead to negative impact. Katanya nggak bagus loh. Beberapa alasan. Apa sih? Kenapa nggak bagus? Dijelaskan sama dia. The first reason is ini. The first reason is ini argumen dia pertama kali kenapa dia nggak bilang kalau SKS itu nggak bagus. Framing is not good. Ini the first reason is that. Lalu dilanjutkan beside that. Di samping itu juga kenapa nggak bagus? Loh. Ini alasan-alasannya kenapa dia bisa bilang bahwa framing itu nggak bagus. Ini namanya adalah argument. Okay, next. To sum up, framing is bad because it disrupts our regular sleep cycle. Jadi ini dia jelasin lagi kalau framing atau SKS sistem kebut semalam itu nggak bagus karena alasannya bla 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 bla. Dijelaskan sama dia kenapa nggak bagus karena bisa mengganggu waktu tidur. Biasanya suka begadang-begadang pasti minum kopi supaya nggak ngantuk kan? Ya, benar. Pas sering begadang nih bang? Iya. Gitu. Kamu nggak belajar ya begadangnya ya? Ya. Kalau nggak begadang jangan pernah begadang. Oke, nanti jelaskan lagi. Ini menegaskan kembali alasan kenapa dia itu nggak setuju kalau SKS itu nggak bagus. Jadi ini namanya adalah yes, good. Pressure. Sorry. Ya. Reiteration. Okay.
Write it here. Mati karena apa? It's so easy. Karena ibu. It's so easy. Kurang satu lagi. Dewasa. Okay, before you start Berapa? to answer it, write down your name first, class and subject today. Ini nama kau apa ya? Nama aku aja. Apa aja? Nama wajah lebar. Okay, please. Attention, please. Yes. Yes. Please find the generic structure of the text below. Jadi kalian hanya harus menentukan di mana generic structure-nya, mana itu tesisnya, mana dia argumennya, dan mana yang dimaksud priority question or conclusion-nya. Cuma menentukan itu aja, ya. Kalau kalian paham pasti kalian kerjakan dengan baik. Saya kasih 5 menit, I give you 5 minutes. Don't forget to write a yes. Ini kan selama 2 minggu juga boleh. Subjeknya, pelajaran hari ini pelajaran apa? Subjek today. English. Kalian sudah paham, tidak boleh mencontek. Don't cheating. Tidak boleh mencontek. Don't cheating. Menyontek nengok. Berarti melihat boleh. Apa bedanya? Memberitahu, kalian memberitahu. Tiganya tadi apa? Iya yang bacaan yang ketiga. Iya. Iya. Bisa berapa? Alhamdulillah udah selesai loh. Berniat baik, cuma kita Tintanya macam. Tapi alhamdulillah tertolong. Berapa nih? Yan. Homi. It's so easy, right? Ini mudah kan? Right, noci. Alhamdulillah. Kamu udah kasih yang payah Jimmy. Noci. Mungkin ketawa-ketawa berarti saya ding. Iya. Din. Din. Okay, I think all of you understand about this material. Okay, I think it's enough for today. I hear next week, do you have exam, right? Minggu depan kalian ujian kan? Dosa lagi lah, dosa. Minggu depan. Mantap. Makin pintar lagi. Okay, thank you for your attention, guys. I hope you do your best in your exam. Buat tahu semua. Nah, jadi saya harap kalian itu melakukan dengan baik, belajar, and don't do the craving. Jangan SKS ya, jangan terus malu belajarnya, jangan begadang ya bang. Oke. Before we close our lesson, let's pray to Allah Subhanahu Wa Taala because Alhamdulillah. let's say Alhamdulillah.